Lo tau, Yes. gue kan pernah ngobrol ya sama, waktu itu lagi ada acara apa gitu sama orang-orang Poco. Oke. Terus gue bilang, bro, gue tuh menurut gue Poco tuh esensinya sebenarnya tuh simple. Dan kayaknya lately kalian mulai Rada goyang, rada bergeser ya. rada bergeser dari situ. Sebenarnya jual handphone dengan jeroan yang maksimal dengan harga yang seminimal mungkin. Ya, setuju gue. Iya kan? Jadi benar-benar yang value deal banget, ya kan? Amazingly man. Setelah gue nyobain Poco F5 ini, dia tuh menurut gue ya berhasil menangkap kembali esensi tersebut tanpa mengorbankan hal lain yang terlalu obvious. Gue tuh ngarepinnya padahal mikirnya, oh yang penting jeroan mantap, harga cakep, Yang lainnya B aja atau C aja cukup gitu ya. Ibaratnya casingnya dibuat dari kardusnya gue nggak apa-apa ya. Lebay lu. Terus serius misalnya kameranya cuma bisa buat moto bond gitu kan, buat rembes kantor gitu, itu fine gitu. Tapi ternyata yang Bagus dikasih gitu ya. lumayan banget. Nah, ya kan lu juga udah nyoba aja. Gue kan juga basically udah nyoba dan gue setuju dia udah mengcover semua basicsnya gitu loh. Performanya as expected dari sebuah handphone Poco itu performanya gahar dan cakep banget. Tapi di awal-awal gue kira kan secondary thingsnya itu bakalan diabaikan gitu kan, buat mencapai sebuah harga yang kompetitif ya. Kabarnya harganya di bawah 6 juta cuy, gokil seru abis nih. Ya, pastinya berapa bakal kita taruh lah ya di thumbnail atau di judul. Karena kita juga belum tahu nih pastinya berapa. Anyway, lo tau nggak tapi kenapa dengan smartphone yang dikasih kayak begini, kenapa dia bisa ngasih harga rendah kali ini? Padahal logically speaking harusnya harganya naiknya lumayan. Iya. Karena di Indonesia tuh mereka lagi shifting strategi. Oke. Kembali ke awal. Kayak lo tau kan 2 tahun 3 tahun terakhir, 2 tahun kali ya, mereka mencoba untuk mendobrak pasar offline. Oke. Sementara DNA-nya mereka DNA-nya itu online sebenarnya. Iya, setuju. Ya kan? Nah, gue dikasih tahu bahwa mereka akan kembali ke DNA online only. Jadi dengan lo pindah pindah penjualan ke online, lo kan nge-cut biaya distribusi, lo nge-cut biaya storage, lo biaya sales di offline, ya kan? Showroom juga ya. Iya, itu kan cut itu semua. Jadi ya imbasnya ya memang untungnya adalah harganya jadi bisa ditekan gitu loh. Ya tapi apapun ceritanya men, kalau murah doang tapi experience-nya nggak bagus ya sama aja, nggak ada faedahnya kan. Kita pengen share experience kita berdua sama kalian kurang lebih memakai handphone ini selama 2 minggu, termasuk yang sama pakai Redmi Note 12 Turbo yang Harry Potter Edition ya. Iya, itu basically kan specs-nya sama ya. Iya, berarti kita udah experience sama smartphone ini sekitar kurang lebih sebulan. Ya, all in all. Seperti biasa, review K2G akan selalu berat pada experience. Kalau kalian mau tahu full spec, itu semua bisa dibaca di deskripsi. Alright, let's go. Ngomongin soal produk handphone Poco nggak bisa lepas dari performa men. Ini kalau ngelihat spesifikasi performanya, SoC-nya gue betul-betul surprise. Snapdragon 7 Plus Gen 2. Artinya ini yang pertama di Indonesia yang hadir secara resmi ya. Yoi. Dan jadi kita kan udah pernah nyobain juga ya di Redmi Note 12 Turbo. Ya. Namanya sih seri 7 ya. Cuma Outputnya lompatnya tuh jauh banget dibandingin generasi 7 series sebelumnya yang paling tinggi. Yang paling tinggi ya sebenarnya kan sebelumnya udah ada 7 Gen 1. Cuma kan yang ramai di Indonesia kan 778 G. Betul. Ini apa jangan penamaannya nggak salah gitu ya Snapdragon ya. Gua rasa harusnya apa? 8 Gen 2 Lite. Nah, lebih cocok gitu soalnya. Bayanginnya coy, ini kan jatuhnya handphone ya harganya harga mid-range ya sebenarnya. Tapi bisa main Genshin Impact di map yang berat banget tuh kayak ada namanya region Sumeru. Itu masih bisa di sekitaran 55 fps average. Iya, pas masih turbo dulu kita cobain itu 56 fps. Cuman waktu itu gue mainnya dari dingin. Ini mainnya gue dari start di 35 derajat lah, gue main 15-20 menit. Ya udah paling mentok di 44 derajat. Baru dia mulai throttling dikit-dikit. Cuman itu throttling kalau lagi berantem doang. Tapi begitu lo jalan-jalan lagi dia naik lagi gitulah pokoknya. Capable banget dong buat main game berat tadi ya. Iya banget, rata kanan coy. Itu pada rata kanan bisa rata-rata sekitar 55 fps itu sih gokil ya. Terus gue main ya game-game yang lain mah easy lah ya.
Terus kayak buat main PUBG gitu bisa smooth sampai 90 fps, bisa sampai HDR Extreme. Mobile Legend juga nyala semua. Terus based on pengalaman gue main game sehari-hari gue, LOL Wild Rift, which ya kalau itu sih buat semua handphone emang udah nyala semua, opsinya 120 fps. Itu sat banget men, touch response-nya tuh enak, segala macamnya tuh enak, gue no complaints at all. Nice. Yang ngomongin 7 Plus Gen tuh kan dia bukan cuma powerful doang, efisien juga karena balik ke TSMC, bukan Samsung Foundry lagi, ya kan? Dari pemakaian kita, gaming dan lain-lain ya, pemakaian sehari-hari tuh bisa dapat SOT kurang lebih 7 jam ya? 7 jam. Terus jangan lupa juga baterainya ya 5000 mAh. Terus jeroan lainnya juga nggak ada yang dipotong kan, kayak misalnya internal storage. Internal storage tuh kita dapat yang 256GB UFS 3.1. Terus soal RAM, kalau nggak salah nanti di Indonesia itu resminya ada yang 8GB, ada yang 12GB RAM LPDDR4. Jadi ya udah buat jeroannya ya pol-polan gitu loh. Handphone 5 jutaan, handphone under 6 juta, jeroannya top. Oke, HP dengan positioning kayak Poco F5 ini, menurut K2G harus punya beberapa hal basic yang bisa di-cover ya. Kita let's go, kita mulai. Yang pertama deh, pasti orang yang beli handphone ini pasti doyan banget namanya main game. Jadi men, selain SoC, mereka pasti berharap ada yang namanya stereo speaker, supaya main game itu makin imersif. Kemudian juga charging speed. Jadi kalau kita push rank, bisa balik lagi, ngecas sebentar udah full baterainya. Kemudian juga headphone jack, penting. Jadi delaynya itu minimal saat ngegame. Dan itu ada semua di sini, ya kan? Terus di luar market utamanya si para penggila performa itu, surprisingly juga Poco tetap kasih basics buat general user juga men. Contoh kayak misalnya haptics, contohnya hapticsnya alias vibration motor di sini empuk banget kayak flagship. Terus layarnya juga udah OLED, high refresh rate juga, which enak buat ya basically buat daily use enak gitu loh, scrolling satet was pokoknya benar-benar ya enjoyable lah buat dipakai daily. Oh itu layarnya juga terang juga men, terang juga nggak kayak pas F4 GT tahun lalu kan begitu di bright sunlight rada susah ya. Ini nggak, ini terang, bright enough. Terus men, desainnya ini kalau menurut gue ya bagus, nggak kayak yang lo bilang tadi, nggak kardus-kardus amat juga men. Walaupun memang plastik semua ya, gue sih personally suka sama desain yang seperti ini. Gitu kayak crystal jade kalau di mata gue. Kalau di mata lo kayak apa? Kayak ini loh, grungy look, gahar gitu. Jadi warnanya putih tapi bukan putih cantik. Kayak lo bilang tadi kayak apa? Game of Thrones ya? Tekstur Game of Thrones gitu, grungy look. Nggak lupa, udah punya fitur IP53 splash proof protection juga men. Nah next, kamera. Sesuatu yang kalau di market yang disasar oleh Poco F5 ini sebetulnya bisa dianggap sebagai kebutuhan sekunder, tapi tetap kita harus cek. Let's go. Oke, kamera. Gimana kameranya, men? Kalau kita berbicara kamera, men, ini Poco F5 kamera utamanya itu 64 megapiksel, pakai sensor dari OmniVision OVB berapa? OV64B. OV64B dan udah menggunakan OIS. Itu by the way sensor OmniVision yang kita lumayan suka. Yes. Beberapa kali kita coba tuh hasilnya bagus. Ya ada second kameranya adalah ultra wide 8 megapiksel. Betul, dan juga ada lensa makronya itu 2 megapiksel. Ya lensa gimmick lah ya, nggak usah dihitung lah ya. Selfie-nya berapa? 16 megapiksel. Ayo Pak, jalan Pak, let's go! Nah kita sambil jalan-jalan, kita mau ngambil foto, video, dan lain-lain ya. Let's go! Kalau gue lihat ya, berapa kali tadi gue ngambil foto, ya secara image quality ya predictably OV64B. Detailnya ada, bagus, walaupun memang ada rasa processing, cuman nggak terlalu lebay, biasa-biasa aja, fine lah. Terus dynamic range oke, kita sempat motong ngadep ke matahari aja, dia masih bisa ngangkat foreground. Sama objeknya nggak kecuali bukan gue ya. Udah nggak nolong. Masuk objeknya lebih bright kayak dia lebih putih, itu bisa ngangkat ngebalancein antara background dan foreground.
Overall sih, gue yakin orang yang beli Poco F5 ini ya bakalan suka sama karakter output dari foto-foto yang dihasilkan, terutama kamera utamanya, eye pleasing, dynamic range Ya. bagus, ya kan? Kalau ultra wide ya 8 megapiksel. Iya. Kalau terang, Betul, good betul, light, betul. ya masih fine. Tapi itu pun tidak usah di pixel peak banget ya. Iya. Karena limited jelas hasilnya. Nah, foto selfie-nya juga bagus tadi gue lihat. Ya memang proses, terus Ya. kalau di good light doang lah cakepnya maksimalnya. Cuman ya good enough menurut gue si selfie 16 megapikselnya. Portraitnya juga lumayan rapi. Performance phone, gue pikir kameranya bakalan nggak bagus kan. Tapi ini seperti kalian lihat videonya, image quality-nya oke. Stabilisasi coba kita jalan sebentar ke situ. Nah, stabilisasinya setahu gue bagus juga deh. Ya nggak sih? Bagus nggak? Iya. Bagus ya? 4K 30 fps-nya mantap, stabilisasinya. Begitu juga dengan image quality-nya sih ya. Kita udah sempat coba-coba ya. Bagus, dynamic range bagus, detailnya juga bagus, Coba kasih warnanya lihat ke juga atas tuh. cenderung eye pleasing tapi nggak lebay. Coba. Oh, masih kelihatan birunya. Yes. Ya kan? Antara shadow sama highlight masih Balance. lumayan balance lah, masih usable. Jadi buat sebuah performance phone dapat kamera begini sih ya nggak nolak banget lah ya. Nah paling ada satu kekurangan di video nih. Jadi kalau misalnya kita gerak-gerak, kita banyak panning, terus juga cara subjek kadang di kiri frame, kadang di kanan frame, kalian bisa lihat dia fokusnya rada twitching ya, rada twitching kayak kedut-kedut gitu, nyari fokus. Gue nggak tahu ini hopefully bisa di fix via software update. Oke, ini cobain selfie 1080p seperti biasa, tapi ini 60 fps. Coba Ya. jalan men. Jalan. Oh, kalau 60 kayaknya kurang stabil ya. Ya, Coba setuju. kita switch ke 30. Nah, 30-nya baru stabil nih. Ada tuh ada lokomotif tua tuh. Ya, lumayan lah ya stabilisasinya. Coba jalan lagi. Let's go. Dynamic range segala macam, image quality ya. Oke, tapi kok rasanya kuning banget ya, Men? Ya? Gambarnya ya? Oh enggak, gue pakai kacamata, sorry. Pakai kacamata jadi kelihatannya kuning. Nah, buat kalian yang pengen kreatif, jadi Poco menyediakan fitur film filter. Jadi ada filter-filter yang film emulation seperti Kodak, ada Fuji, banyak lah pokoknya, play around aja. Jadi masing-masing punya karakter gambar yang unik, terutama kalau kalian buat posting di sosmed. Oke men, tadi soal kamera, yang masih pending itu adalah kemampuan fotografi di Sikon low light ya. Ya. Kita udah coba-coba tadi, memang hasilnya kalau dari yang kita lihat itu paling optimal low lightnya itu di kondisi yang masih ada bias-bias cahaya atau source of light. Itu pun di dalam mode auto ya. Iya. Karena night mode-nya itu at times terkesan processing-nya itu over ya. Betul. Jadi night mode-nya kayak suka berasa maksa gitu jadinya. Betul. Jadinya berasa lah over processing-nya. Ya cuma kalau udah low light banget, ya tahu diri aja. Ini smartphone performance, jadi don't expect magic. Ya. Intinya gitu. Ya lu mendekatlah ke source cahaya apapun, mau ada lampu kayak begini atau lampu kayak begini gitu kan ya, yang mendekat aja gitu ya. At least ada bias-bias cahaya dikit. Ya, Hasilnya bakalan berteman dengan cahaya ya, kalau malam hari. Atau fotografi itu ya it's all about lighting. Sebelum closing nih ya, buat bapak ibu di Poco Indonesia men, kita punya masukan. Ini kan udah pakai MIUI 14, kemudian Android-nya udah Android yang 13 kan ya. Update-nya tolonglah, Iya. rajin-rajin. Ya, jadi customer itu kalau sebulan sekali, nggak usah sebulan sekali, 2 bulan sekali aja dapat update, itu rasanya tuh kayak rasanya diperhatikan gitu loh, Iya, kayak nggak ditinggal. Apalagi kan ini udah dijanjikan ya. Iya, 2 tahun untuk 2 kali major Android upgrade, Betul. plus 3 tahun security patch. Betul. Jadi Mohon ditepati janjinya. ya, gue sih yakin ditepati men, cuman seberapa tepat gitu loh. Oke, seberapa sering gitu Seberapa ya? sering, terus Seberapa konsisten? Konsisten, jangan terlalu molor. Oke. Alright, Poco F5. Gini, kalau kalian masih mending, aduh kayaknya mending ini deh, mending itu, takut ini deh, takut itu, aduh nggak usah beli, menurut gue jangan ya. Gue yakin masih banyak orang lain yang
berminat untuk beli. Ya gue sih yakin ya dari experience gue pakai barang ini, demand-nya bakalan lebih tinggi dari supply-nya sepertinya ya. Bakal gue ini bakalan PR juga buat Poco, tantangan buat Poco untuk mengatur bagaimana availability dari Poco F5 ini supaya stabil di pasaran. Karena in the end of the day, kualitas yang ditawarkan dari Poco F5 ini menurut gue tidak sebanding alias lebih tinggi daripada mahar yang diminta. Setuju. Alias value deal banget. Kalau ditanya kekurangannya ada nggak? Ya ada sih. Cuman kalau gue sebut nih, ini jatuhnya kayak nyari-nyari kekurangan yang kayak nitpicking banget gitu ya. Kayak nyari yang nggak ada di betul-betul dikorek-korek. Apa ya? Ya tapi biar afdol aja kayak mungkin stereo speakernya mungkin nggak wah gitu, tapi dan again dia HP 5 jutaan coy. Under 6 juta kan? 6 juta, terus apalagi plastik, body plastik, frame plastik. Ya lagi-lagi HP 5 jutaan, under 6 juta, tapi lo dikasih jeroan kayak begini, terus lo minta kaca lagi. Nggak make sense menurut gue. Jadi ya itulah, kalau kalian benar-benar itu deal breaker buat kalian ya udah, tadi gue bilang nggak usah beli. Banyak yang mau beli soalnya. Paling kan kalau ada celah buat haters, ini biasanya haters sih. Oke. Yang akan nyerang Poco F5 itu, matot. Man, in reality maksudnya sebanyak apa yang matot gitu loh, dan apakah every series. Tapi kalau gue ngeliatnya satu aja gampang. Ini pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang relatif dingin. Jadi soal matot itu biasanya berhubungan seringnya sama panas. Oke. Ya kan? Dan ini nggak panas lagi, so ya gue nggak bisa melihat into the future apakah bakal matot atau nggak. Cuman gue cukup pede bilang bahwa kemungkinan matotnya menurut gue kemungkinannya lebih kecil dari any previous phones, kalaupun ada yang memang ternyata benar matot. Valid. Ya, intinya one-linernya, kami merekomendasikan Poco F5 ini kepada siapapun yang mencari sebuah smartphone dengan performa gahar, harga cengli, dan tidak banyak mengkorting hal-hal yang bukan merupakan jualan utamanya. Mantap. Sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gue Alesa, gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Ciao.